Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta watbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan nikmat-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita masih berkumpul di masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Selawat serta salam marilah senantiasa kita bacakan, semoga tercurah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sungguh perputaran waktu itu tidak terasa. Hari demi hari kita lalui, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Ternyata tanpa kadang-kadang kita sadari, perputaran itu sudah berlalu. Ketika kita melihat dulu anak kita kecil, bertambah tahun dia sudah dewasa tanpa kita sadari. Begitu juga dengan hari-hari yang kita lewati. Kita bangun dari tidur kita di pagi hari, kadang-kadang kita tidak menyadari dia sudah siang. Tiba-tiba sudah sore dan malam kembali. Ternyata hadirin salat Jumat rahimakumullah, waktu itu berputar, tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Waktu itu akan berjalan sesuai dengan qadar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini perumpamaan, ini tamsil bagi kita, karena kita hidup dalam waktu itu. Ternyata kita pun demikian. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita ini sudah tua. Kadang-kadang kita tidak mengingat bahwa kita ini sudah dewasa. Kadang-kadang kita tidak mengingat bahwa kita sudah punya cucu dan lain sebagainya. Sehingga terlupakan seakan-akan hidup di dunia kekal dan abadi. Inilah hadirin salat Jumat rahimakumullah. Allah menegaskan, mengingatkan kita selaku hambanya untuk senantiasa berevaluasi diri, mengintrospeksi diri, sehingga
dalam waktu yang kita lalui itu jangan ada kerugian di dalamnya. Karena kehidupan yang diberikan kepada kita sekarang ini bukanlah untuk berleha-leha. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita bukanlah digunakan semaunya kita. Tetapi ada maksud, ada tujuan tertentu dari sang pemberi nikmat itu sendiri. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Pernahkah kita berpikir umur sampai saat ini diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah keturunan, rumah dan lain sebagainya. Apakah semua itu sudah kita sandarkan kepada Allah, atau sebaliknya membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah dalam Al-Quran bahwa hari yang kita lalui, waktu yang kita lewati, di situ ada pelajaran. Di situ ada pembelajaran bagi kita untuk senantiasa kita perhatikan sehingga kita tidak menjadi orang yang rugi. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Yang selama ini biasa diterjemahkan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Betul. Tapi bukan hanya sebatas itu pemahaman takwa kepada Allah. Sesuatu yang kita sandarkan kepada Allah apapun bentuknya itu, itulah yang dikatakan takwa. Kita mendapatkan rezeki hari ini, kita teringat kepada sang pemberi rezeki, itu takwa. Kita bersedekah, kita ingat kepada Allah bahwa sedekah yang kita berikan itu adalah pemberian daripada Allah, dan kita bersedekah itu perintah, itu takwa. Ternyata takwa itu bukan hanya sekedar bentuk ucapan, tapi perlu praktek dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lanjutan ayat ini, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya seseorang itu memperhatikan dirinya suatu peristiwa yang telah terjadi untuk akan datang. Memperhatikan dirinya sesuatu yang dia kerjakan menjadi pelajaran untuk akan datang. Apa maksudnya? Pertama, ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan akan datang, hari akan datang adalah hari kiamat, hari pemutus nikmat. Namun ada juga yang menafsirkan bahwa kalaulah kemarin kita berada dalam kesalahan, hendaknya hari ini jangan terulang kembali. Kalaulah kemarin kita berada dalam kekurangan, hendaknya hari ini tidak. Kalaulah kemarin kita berada dalam ketidaktahuan, hari ini mestinya kita sudah tahu. Disinilah kita dituntut untuk senantiasa mengevaluasi diri, untuk berpikir agar senantiasa berada dalam kebaikan. Seorang muslim hendaknya tidak boleh jatuh dua kali dalam lubang yang sama. Tentunya harus berusaha, berupaya untuk merubah dari keadaan itu. Kemudian ayat ini dilanjutkan, wattaqullah. Ada lagi kata-kata takwa di dalamnya. Jarang kita ketemui hadirin salat Jumat rahimakumullah di dalam Al-Quran dua kali kalimat yang sama. Ini membuktikan atau menunjukkan kepada kita bahwa ini perlu kita perhatikan, perlu kita indahkan. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Jangan melakukan kesalahan apabila telah melakukannya.
Jangan bertahan dalam ketidaktahuan. Berubahlah kepada pengetahuan. Ini hadirin salat Jumat rahimakumullah. Maka Islam itu sebenarnya agama yang bukan agama yang diam. Artinya tidak berkembang. Tapi agama yang mempunyai potensi untuk mengembangkan sesuatu. Sehingga sesuatu itu, orang itu bisa sejahtera baik dunianya maupun akhiratnya. Karena kita mengimani bahwa kehidupan kita ada dunia, ada akhirat. Dibuktikan dengan penghujung doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik dunia juga baik akhirat. Namun ketahuilah hadirin salat Jumat rahimakumullah, untuk mendapatkan kebaikan dunia, untuk mendapatkan keselamatan akhirat, kebahagiaan akhirat, itu tergantung kepada ketika kita berada di dunia. Betul memang ketika ada yang meninggal dunia, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, dan juga didoakan. Tapi sadarkah kita sampai di mana kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia? Berapa hari? Kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Maaf, kita punya orang tua, kita punya saudara yang sudah meninggal dunia. Apakah dalam 24 jam itu kita senantiasa mengingatnya, mendoakannya, mengirimkan bacaan-bacaan kepadanya? Saya yakin dan percaya tidak ada yang mampu seperti itu. Paling-paling kita mendoakannya setelah sholat, Allahumma firlahu. Bagi yang masih hidup, Allahumma firli junubi wali walidayya. Namun ketika dia sudah tidak ada, berdoa pun sudah mulai kurang. Kadang-kadang tidak ingat pun mendoakannya. Apalagi kalau kita meninggalkan anak yang tidak pernah sholat. Masya Allah, kapan dia mendoakan kita? Paling sekarang bulan Rajab, panggilnya orang, panggilnya saudaranya, panggilnya tetangganya. Setahun sekali ziarah kepada kubur, bulan Rajab. Nah, selama ini seandainya kita kurang modal bekal di akhirat, di kubur, berada dalam ajabnya Allah, tidak ada pertolongan. Bagaimana penderitaan kita kalau hanya berharap menerima bantuan orang saja. Pemberian orang itu, hadirin salat Jumat rahimakumullah, belum tentu, tidak selamanya sesuai dengan kebutuhan kita. Sekali lagi, pemberian orang, baik dia berbentuk harta, baik dia berbentuk doa, belum tentu selamanya sesuai dengan kebutuhan kita. Cukup tidak cukup. Karena itu pemberian kita harus menerima dengan lapang dada. Nah, seandainya kita kekurangan bekal, kurang amal di akhirat, karena kurang itu kita dihukum, karena kekurangan itu kita diajab. Kepada siapa kita mengadu? Kepada siapa kita minta pertolongan? Sementara yang kita tinggalkan sebagai ahli waris kita, anak kandung kita sendiri, yang mati-matian kita memperjuangkan hidupnya sampai bekerjanya lupa kepada kita. Inilah yang dikatakan orang tua yang rugi, hadirin salat Jumat rahimakumullah. Di dunia orang tua yang berprestasi, yang dikatakan orang tua yang sukses, anaknya sekolah, anaknya mendapat pendidikan, anaknya mendapat pekerjaan, sukses. Sebaliknya, punya orang tua, anaknya tidak sekolah, tidak mendapat pekerjaan yang layak, dikatakan tidak sukses. Betul. Tapi di akhirat nanti, yang dikatakan orang tua yang sukses adalah mampu
mendoakan orang tuanya. Sekarang tanya kepada diri kita, mati saya, meninggal saya nanti, apakah ada dari keluarga saya yang mendoakan? Dari anak kandung saya sendiri. Ini pertanyaan harus kita lontarkan hadirin salat Jumat rahimakumullah. Adakah nanti doanya dimohonkannya kepada Allah agar kita selamat, agar kita bahagia di akhirat? Kalau belum ada ciri-ciri dari sekarang, sulit untuk diharapkan. Lalu bagaimana? Apakah kita tinggal diam? Disinilah kita berusaha. Disinilah kita berupaya agar mampu anak-anak kita itu sadar diri untuk memberikan doa kepada kita ketika kita telah tiada. Agar mampu dia mengirimkan baca-bacaan sebagai sedekahnya kepada kita seketika kita telah meninggal dunia. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Inilah perlu kita evaluasi dalam hidup. Jangan dulu kita berbangga. Jangan dulu kita bersenang hati mendapatkan menantu yang mempunyai jabatan yang tinggi. Dapat pemain majile, pejabat tule. Tapi didiklah dia. Ajarilah dia. Berilah nasihat dia. Agar ingatnya kita ketika kita telah tiada. Banyak orang yang tengkar setelah orang tua yang meninggal. Jangankan mendoakan, tengkar gara-gara harta yang ditinggalkan. Kapan lagi ingatnya kita? Inilah perputaran waktu yang harus kita sediakan. Paling tidak kita berusaha untuk mengingatkan anak kita untuk belajar, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Mudah-mudahan kata-kata kita itu menjadi penawar sejuk bagi dirinya. Ingatnya sepanjang masa. Berusaha dan berupaya dia menyelamatkan kita, baik di dunia ini maupun di akhirat. Nah, bagi kita, misal kita cukup sudah amal, cukup ibadah, dikirim apa tidak dikirim tidak masalah. Tapi siapa yang menjamin amal kita yang kita amalkan, yang kita kerjakan selama hidup, itu bisa membahagiakan, menyelamatkan kita kelak di kemudian hari. Inilah perlunya kita introspeksi diri hadirin salat Jumat rahimakumullah. Hari demi hari yang kita lalui ini. Jangan terpesona dengan keadaan di depan mata. Jangan terperdaya dengan permainan-permainan yang itu merugikan kita. Itu menghancurkan diri kita. Kesenangan itu hanya sekejap mata. Seketika sudah tidak ada, maka itu menjadi bahaya bagi kita. Maka kita sering disindir di dalam Al-Quran. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah engkau tidak menggunakan akalmu? Apakah engkau tidak berpikir? Maksudnya bagaimana ketika kita berbuat dan perbuatan itu tidak benar, itu merugikan. Tinggalkan. Tinggalkan. Masya Allah, kita kadang-kadang dalam berbuat salah gelisah. Main judi misalkan, itu ada kegelisahan, tandanya masih ada iman. Tapi juga masih mengerjakan. Di mana kesadaran kita? Seandainya ada seperti itu menghancurkan kita hadirin salat Jumat rahimakumullah. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berusaha memohon kepada Allah, semoga hari demi hari kita baik semakin baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.